Halo Sobat Inspirasi, bertemu lagi kita di kanal Ruang Temu Inspirasi. Nah, kali ini kita mau ngomongin tentang sentimen dari proteksi dari Amerika Serikat, khususnya kebijakan dari Presiden Donald Trump. Yang teman-teman pasti tahu bahwa eh, Amerika menerapkan tarif resiprokal kepada negara-negara mitra dagangnya. Nah, termasuk Indonesia. Nah, tapi yang menarik lagi bahwa eh, negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat sempat ada pemberitaan bahwa mereka mempersoalkan sistem pembayaran di Indonesia. Nah, ini sangat menarik menurut saya. Nah, mungkin teman-teman sudah mendengar atau membaca berita tentang eh, sistem pembayaran di Indonesia itu dirasa menghambat Amerika Serikat. Padahal secara tidak langsung gitu tidak berkaitan dengan eh, perdagangan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Nah, ini menarik, yang dipersoalkan itu adalah sistem pembayaran di Indonesia yang memang interoperabilitasnya itu dilakukan secara domestik gitu. Eh, nah, yang dipersoalkan sistem gerbang pembayaran nasional dan KRIS. Nah, ini coba kita lihat dulu sebelum adanya GPN atau KRIS itu atau GPN itu seperti apa gitu ya. Nah, sekiranya ada tiga yang memang mau saya sampaikan. Jadi sebelum ada GPN itu, yang pertama itu perbankan di Indonesia itu menggunakan sistem switching prinsipal asing gitu ya, yang didominasi oleh Visa dan Master. Nah, ini memang perbankan di era itu menggunakan itu kebanyakan. Dan yang kedua, dengan transaksi menggunakan prinsipal asing tadi, biaya penggunaan koneksi dan interoperabilitasnya itu atau fee-nya itu memang cukup dirasa terlalu besar gitu ya, kurang lebih 2-3% per transaksi. Nah, ini otoritas terkait merasa bahwa kita harus transformasi gitu ya di sistem pembayaran di Indonesia ini agar lebih efisien seperti itu. Nah, yang ketiga, tidak adanya interkoneksi dan interoperabilitas. Artinya interkoneksi itu artinya saling terhubung dan saling dapat bekerja sama atau terhubung dan dapat menggunakan jaringan yang saling terkoneksi gitu ya antar perbankan. Nah, dulu tuh memang dari Bank A dan Bank B itu tidak bisa gitu ya secara langsung ya transfer dana atau lain sebagainya gitu. Dan juga antara lain itu kalau kita rasakan bahwa ATM gitu ya, kalau misalnya memang ATM-nya tidak artinya Bank A misalnya, nah itu terkoneksi ke switching tertentu gitu ya. Nah, itu tidak dapat secara langsung dapat menggunakan jasa layanan ATM. Kalau sekarang kan bank manapun bisa gitu, karena memang antar switchingnya itu sudah saling terhubung, kira-kira seperti itu. Jadi baik itu transfer maupun layanan ATM-nya itu tidak terhubung, sehingga memang dulu tuh misalnya di bank A itu harus ATM-nya itu mencari bank A gitu. Begitu juga bank B harus ke bank B. Ya, kalau sekarang pun bisa saling menggunakan gitu ya, walaupun memang untuk fee-nya itu atau biaya penarikan dan lain sebagainya itu ya kembali ke masing-masing perbankan gitu. Nah, kita masuk ke transformasi sistem pembayaran di Indonesia gitu ya. Nah, transformasi sistem pembayaran di Indonesia itu tertanda dari peluncuran gerbang pembayaran nasional atau GPN. Kalau kita lihat di kartu ATM kita misalnya, nah itu ada logo GPN, itu artinya itu simbol atau prinsipal
domestik yang menghubungkan 4 switching di Indonesia. Nah, ini menandakan transformasi sistem pembayaran di Indonesia. Diluncurkan pada 4 Desember 2017 oleh Bank Indonesia dan ekosistem sistem pembayaran di Indonesia. Nah, apa dampaknya gitu ya? Yang tadi pertama itu kita sebutkan, di poin kedua itu adalah fee transaksinya. Kalau misalnya menggunakan GPN itu lebih rendah atau maksimal itu 1% untuk setiap transaksinya. Nah, seperti contohnya di sektor retail gitu ya. Nah, ini dikurang dari 1% untuk biaya transaksi, dan juga dilakukan transaksinya di domestik, nggak di luar gitu ya. Artinya dari sistem dan datanya itu memang kita yang tahu dan kita yang memang mengelola gitu, sehingga itu bisa dapat menjadi menjadi dasar kebijakan untuk ekonomi digital misalnya. Nah, tadi saya bilang menghubungkan 4 switching apa aja itu gitu ya. Nah, 4 switchingnya itu adalah Jalin, Arta Jasa, yang produknya ATM bersama, terus Rintis yang logonya di ATM itu Prima gitu ya, dan juga Alto. Nah, 4 switching itu mengkoneksikan semua layanan perbankan itu sehingga dapat terintegrasi gitu untuk transaksinya. Sehingga yang tadi contohnya misalnya transfer kita bisa gitu ya antar bank. Berikut juga layanan ATM, kita juga dapat menikmati menggunakan jasa layanan ATM tanpa tanpa apa namanya ya tadi gitu ya, banknya sama dan lain sebagainya. Nah, itu tadi simbol dari transformasi sistem pembayaran di Indonesia itu ya, gerbang pembayaran nasional itu tadi. Nah, selanjutnya untuk transformasi terus dilakukan. Ini mungkin yang paling digunakan masyarakat, yaitu Quick Response Code Indonesian Standard. Nah, memang sebelumnya itu setiap perbankan itu memiliki kode-kode QR-nya masing-masing. Di tahun 2019, 17 Agustus 2019 itu Bank Indonesia dan ASPI atau ekosistem pembayaran di Indonesia itu meluncurkan KRIS atau standar QR untuk pembayaran di Indonesia. Nah, ini yang mungkin teman-teman sudah tahu dan sudah merasakan atau menggunakannya setiap hari gitu ya. Nah, menurut saya pribadi memang ya transaksi menggunakan kris ini begitu akseptasinya itu di masyarakat itu cukup tinggi gitu ya, sehingga ya masyarakat yang tadi gitu ya, Serikat Dagangnya Amerika itu mempertanyakan, ya responnya di publik juga kencang dari masyarakat gitu ya. Nah, itu mungkin KRIS ya sebagai sistem pembayaran digital pertama 2019. Nah, bahkan yang memang dipermasalahkan mungkin gitu ya, karena KRIS itu sudah menjamah ke internasional, yaitu ke Thailand, terus Singapura dan Malaysia. Itu mungkin mereka menganggap bahwa apa ya, ada tanda kutip gitu ya, pasarnya prinsipal asing itu ya apa namanya ya terganggu gitu ya mereka. Nah, mungkin itu yang dipertanyakan mereka. Nah, yang ketiga terkait dengan prinsipal asing tadi, mungkin bisa saya sampaikan bahwa di Indonesia itu tidak membatasi gitu ya prinsipal asing itu untuk menyediakan layanannya kepada masyarakat. Nah, itu bisa menjadi catatan bahwa memang kita memiliki prinsipal domestik gitu ya, tapi memang tidak membatasi tadi prinsipal-prinsipal asing gitu ya. Di negara manapun bisa masuk ke Indonesia dan memang menghubungkan konektivitas sistem pembayaran. Nah, itu untuk poin pertama. Nah, yang tadi merasa menjadi hambatan, tidak ada
apa namanya, pemerintah atau otoritas terkait itu tidak menghambat gitu ya, malah memang, mengajak untuk tumbuh bersama gitu ya, dengan layanan-layanan sistem pembayaran di Indonesia, mungkin seperti itu. Nah, terus yang, ketiga gitu ya, mungkin terkait kris ini memang responnya di publik cukup, eee, cukup, tinggi gitu ya. Nah, ini bukan bukan hanya tugasnya otoritas terkait aja, seperti Bank Indonesia, tapi masyarakat pun, eee, menyuarakan ini, artinya akseptasi kris itu di masyarakat itu cukup, tinggi gitu ya. Dan juga yang terakhir itu, ya mungkin, sistem pembayaran di Indonesia itu transformasinya itu cukup, eee, apa ya, cepat gitu ya, sehingga mungkin, menimbulkan respon dari tadi apa, mitra dagangnya Indonesia seperti itu. Tapi, teman-teman dapat ketahui bahwa, memang sistem pembayaran yang memang di eee, digunakan atau, diproses di internal domestik, Indonesia, artinya itu sebuah advantage gitu, bahwa Indonesia itu memiliki keunggulan itu. Kadang apa yang, kau sebut suatu hambatan itu, sebenarnya itu adalah fondasi bagi pihak lain. Nah, mungkin itu bisa jadi intermezzo bagi kita semua untuk, tetap mendukung sistem pembayaran di Indonesia dan menggunakannya itu, dengan bijak gitu ya. Mungkin itu, yang dapat, saya sampaikan. Jangan lupa untuk follow, subscribe channel Ruang Temu Inspirasi. Sampai jumpa lagi.